Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya merupakan P3H dari lembaga atau LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Jadi, kenapa ini sangat penting? Sebelumnya di Indonesia atau di negara kita sudah menerbitkan awalnya yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Ini terletak pada pasal 4 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar ataupun yang diperjualbelikan, diperdagangkan di seluruh di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Jadi ketika tidak produk usaha Bapak Ibu tidak bersertifikat halal, Bapak Ibu sudah melanggar dari Undang-Undang Nomor 33. Lalu diperbaharui pada PP Nomor 42 Tahun 2024. Ini pasal dari 95, sorry, 98 yang menyatakan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi di sini pada tahun 2024 dipertegas lagi apa yang menjadi kewajiban di dalam oleh pelaku usaha mikro dan kecil itu terkait dengan sertifikat halal. Ya, ini dengan memberikan pernyataan halal atau uh, memberikan self declare sendiri bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Lalu ada pertanyaan, buat apa sih repot-repot mengurus sertifikat halal? Ya, jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, yang membuat kita repot itu adalah ketika harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan-bahan baku dan proses pembuatan produk kita itu halal gitu dan belum tentu halal, tapi belum tentu juga pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari kita. Jadi di sini maksudnya adalah eh, dengan kita mengurus sertifikat halal ini kita tidak repot lagi gitu. Ada pelanggan satu yang bertanya, ini bahan-bahannya dari apa aja ya dan pembuatannya seperti apa? Kalau yang bertanya satu orang tidak jadi masalah, tapi ketika itu adalah puluhan orang, apa iya Bapak Ibu pelaku usaha akan menjelaskan itu berulang kali, gitu ya. Walaupun telah dijelaskan mungkin ya beberapa orang belum tentu juga pelanggan itu yakin benar nggak ya yang dikatakan karena apa tidak ada bukti dan itu hanya keluar dari uh, uh, pihak dari kita sendiri sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu, ini pentingnya wajib konsumsi untuk produk halal. Jadi, jika melihat potensi, gitu ya, terdapat 87,2% dari 229,6 juta jiwa penduduk Muslim Indonesia. Nah, ini merupakan potensi yang sangat besar, gitu ya, untuk pelaku usaha yang produk atau barang yang dijualnya itu telah tersertifikasi halal. Maka umumnya mereka yang muslim pasti mau mengkonsumsi produk-produk halal gitu. Lalu disinilah baru dipertanyakan bagaimana identitas halal dari produk yang Bapak Ibu miliki. Muncul pertanyaan lagi, apa identitas halal yang dimaksud di sini? Nah, namanya identitas itu ada yang umum. Nah, ini yang umum ini adalah ini ijazahnya, KTP, paspor, akte nikah, SIM, BPKB, sertifikat tanah, dan akte lahir itu merupakan identitas untuk melihat seseorang, gitu kan? Baru kita tahu, oh ini asalnya dari sini, ini tinggal di sini, ini orang mampu untuk mengendarai kendaraan dengan baik karena ada buktinya berupa SIM. Kepemilikan kendaraan buktinya adalah BPKB. Lalu ini properti saya berarti buktinya adalah sertifikat tanah gitu ya. Lalu di dalam uh, identitas halal tersebut inilah yang bisa menjadi buktinya gitu ya. Yakni sertifikat halal seperti ini bentuknya Bapak Ibu ketika nanti produknya Bapak Ibu sudah diterbitkan sertifikat halalnya. Jadi kita tidak perlu menjelaskan dengan pelanggan melihat ini mereka harus yakin
Oh, oke, ini telah tersertifikasi halal. Lalu sudah bisa nyaman dan juga tentunya happy ya gitu ya, bagi pengusaha karena ini penting, percayaan dari pelanggan itu adalah hal utama dan sangat mahal karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara kita mengurus sertifikasi halal untuk UMK gitu ya. Berikut syaratnya. Jadi ini yang perlu disiapkan terlebih dahulu gitu ya, mulai dari KTP Bapak Ibu selaku pelaku usaha, lalu jenis produknya apa. Dan maksimal di sini hanya boleh 10 varian produk yang Bapak Ibu miliki gitu ya. Lalu ada merek produknya apa, kemudian foto dari produknya, tempat produksinya, NIB atau KBLI-nya. Dan ini syarat khususnya yaitu omsetnya kurang dari 15 miliar. Jika usaha Bapak Ibu sudah memenuhi ini, maka akan sangat mudah untuk membuat proses pendamping sertifikat halal. Nah, bagaimana terkait dengan biaya untuk mengurus sertifikat halal bagi UMK? Jadi jawabannya adalah gratis karena ini ada program dari BPJPH sebanyak 1 juta lebih sertifikasi halal yang ditargetkan untuk para pelaku usaha. Namun jika ingin membuat secara mandiri harus bayar sebesar 230. Jadi kesempatan ini jangan sampai terlewatkan ya Bapak Ibu pelaku usaha. Nah, apa saja yang menjadi jenis-jenis produk yang dapat difasilitasi dalam sertifikat halal gratis ini? Ini dia Bapak Ibu, ada 13 jenis produk makanan self-declare yang bisa uh, difasilitasi. Mulai dari es untuk dimakan, lemak, minyak, emulsi, susu, dan analognya, kedai makanan, kedai minuman, makanan ringan siap santap, garam, rempah, saus dan kecap, gula, madu dan pemanis, telur dan olahannya, ikan dan olahan perikanannya, roti dan bakery, tepung dan sereal dan permen serta coklat dan juga sayur. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya acar buah, asinan, asinan sayur, seperti itu ya. Ada bakso, bakso ikan, kemudian hal empek-empek, lalu ada otak-otak, kemudian emping dan beberapa produk yang lainnya. Nah, ini sudah termasuk di dalam fasilitas yang diberikan oleh BPJPH. Ya, produk telur asin, saus, terang bulan, sop, dan banyak lainnya. Lalu pada minuman jenisnya apa aja? Ini ada 6, konsentrat buah dan sayuran, produk buah dan produk jus buah dan sayuran, minuman tradisional jadi jamu, itu aneka minuman ringan non soda, kopi dan teh, sari kacang, susu dan campuran susu. Nah, seperti ini jus buah, jadi milkshake gitu ya, es krim, lalu yogurt tradisional dan seluruhnya produk kopi termasuk minuman coklat. Nah, itu yang bisa mendapatkan fasilitas ya. Sedangkan untuk jenis warung makanan, Bapak Ibu yang punya warung makanan, nah ini yang difasilitasi. Warung soto, warung mie bakso ayam, warung makan gudeg, warung pecel lele, ayam, makan nasi, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning, angkringan gerobak, warung makan Indomie, warung makan Tegal atau warteg, warung nasi Padang, dan warung khas Sunda itu difasilitasi di dalam self declare ini. Nah, jadi dia tadi yang saya sudah sebutkan beberapa, seluruhnya ini dapat difasilitasi dalam program self declare. Dan berapa lama terbit sertifikat halalnya? Jadi tidak lama ya gitu ya. Ini paling cepat adalah 7 sampai maksimal 14 hari kerja. Dalam keadaan normal pengajuan SIA halal dari BPJPH. Ini sangat cepat sekali. Apa yang menjadi risiko kalau produk Bapak Ibu tidak memiliki sertifikat halal, gitu ya? Pertanyaannya, ya coba kita bayangkan bila ada pelanggan atau kompetitor Bapak Ibu memviralkan bahwa ini produknya tidak tersertifikat
halal. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan produknya Bapak Ibu? Akibatnya orang-orang tidak mau lagi berkunjung ke sana. Karena apa? Sudah dinyatakan bahwa tidak ada sertifikat halal, ya gitu ya. Maka warung-warung jualan Bapak Ibu pasti tidak akan dikunjungi oleh mereka yang tadi sebanyak 87% tadi itu ya, akan beralih ke warung yang sebelah, mungkin seperti itu ya. Jadi dengan adanya sertifikat halal ini Bapak tinggal tunjukkan saya sudah punya, maka di situ keyakinan atau branding dari usaha Bapak itu jauh akan lebih laris lagi ya. Nah, maka dari itu kami dari P3HEWI siap mendampingi proses sertifikat halal produk Bapak Ibu secara gratis. Jadi jangan berpikir lama lagi, mumpung ini masih ada kuota dari BPJPH, jadi segera daftarkan produknya Bapak Ibu akan untuk mendapatkan sertifikat halal. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri, jika Bapak Ibu memiliki kemauan yang sangat besar untuk membuat sertifikat halal, jangan ragu untuk hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.